Damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, jaga dan hargailah hari Tuhan. Istilah Sabat berarti perhentian. Dengan demikian, hari Sabat adalah hari di mana berhentinya aktivitas normal. Dalam Perjanjian Baru, kebangkitan Kristus menandai genapnya karya keselamatannya yang layak bagi umatnya. Jadi, istilah Sabat paling tepat untuk memperingati hari yang penting itu. Hari Sabat kini telah pindah ke hari Minggu dan masih diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat menjaga hari ini sebagai hari perhentian khusus dan bersekutu dengan Allah? Yang kedua, hormatilah pernikahan sebagai lembaga ilahi dan gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. Pernikahan kita harus mencerminkan peran berbeda yang Tuhan rancang untuk pria dan wanita. Wanita terbuat dari pria dan untuk pria. Panggilan seorang wanita adalah untuk menolong dan mendukung pria dengan tunduk pada otoritasnya. Pria diciptakan lebih dulu dan menerima amanat serta perintah Allah. Panggilan seorang pria adalah untuk memimpin keluarga dalam melakukan kehendak Allah dan untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi gereja dengan pengorbanan diri yang penuh kerendahan hati dan sukacita untuk kebaikan istrinya. Kejadian pasal 2. Introduction. Setelah menggambarkan penciptaan semua hal, fokus bergeser untuk menceritakan kembali penciptaan manusia secara lebih detail, mengungkapkan Allah sebagai Tuhan atas kehidupan, hukum, dan kasih dari manusia. Ayat 2 dan 3. Kita hidup dalam dunia yang berorientasi pada tindakan. Tampaknya selalu ada sesuatu untuk dikerjakan dan tidak ada waktu untuk berhenti dan istirahat. Namun Allah menunjukkan bahwa istirahat itu adalah layak dan benar. Bila Allah sendiri istirahat dari pekerjaannya, kita tidak perlu heran bahwa kita juga perlu istirahat. Yesus menunjukkan prinsip ini ketika Dia dan murid-muridnya pergi dengan sebuah perahu meninggalkan orang banyak. Waktu istirahat akan menyegarkan kita ketika tiba pada saat pelayanan. Ayat 3. Allah memberkati hari yang ketujuh berarti Dia mengkhususkannya untuk keperluan yang kudus. 10 perintah Allah menekankan pengkhususan ini dengan memerintahkan beribadah pada hari Sabat. Ayat 7. Dari debu tanah. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa unsur-unsur kimiawi yang membentuk tubuh kita bukanlah sebuah khayalan. Tubuh merupakan suatu kerangka yang mati sampai Allah memberinya kehidupan dengan nafas hidupnya. Bila Allah menghentikan nafas pemberi hidup itu, tubuh kita kembali menjadi debu. Oleh sebab itu, hidup dan nilai diri kita berasal dari Roh Allah. Banyak orang yang menyombongkan prestasi dan kemampuan mereka seolah-olah kekuatan mereka berasal dari diri sendiri. Orang lain merasakan tidak berharga karena kemampuan mereka tidak menonjol. Sebetulnya, nilai dari diri kita tidak berasal dari prestasi kita, tetapi dari Allah semesta alam yang memilih untuk memberi kita hadiah kehidupan yang misterius dan ajaib. Hargailah kehidupan sebagaimana Allah menghargainya. Ayat 9-17. Apakah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat merupakan pohon-pohon yang sebenarnya? Ada dua pandangan yang sering diungkapkan. Pertama, pohon itu nyata, tetapi merupakan simbol. Kehidupan kekal bersama Allah digambarkan seperti makan dari pohon kehidupan. Kedua, pohon itu nyata dan memiliki khasiat khusus. Dengan makan buah dari pohon kehidupan, Adam dan Hawa dapat memiliki hidup yang kekal, menikmati hubungan yang tetap sebagai anak-anak Allah. Dalam dua kasus itu, dosa Adam dan Hawa memisahkan mereka dari pohon kehidupan, sehingga menghalangi mereka untuk mendapatkan hidup kekal. Yang menarik,
Pohon kehidupan itu muncul lagi pada penjelasan dalam kitab Wahyu pasal 22 mengenai orang-orang yang menikmati hidup kekal bersama Allah. Ayat 15-17. Allah memberikan Adam tanggung jawab atas taman itu dan melarang Adam untuk makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bukannya secara fisik mencegah Adam untuk memakannya, Allah memberikan pilihan kepada Adam. Jadi memberinya kemungkinan untuk memilih secara salah. Allah tetap memberi kita pilihan-pilihan dan kita juga sering salah memilih. Pilihan-pilihan yang salah tersebut dapat menyebabkan kita menderita, tetap juga dapat menolong kita untuk belajar dan bertumbuh dan membuat pilihan-pilihan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Hidup bersama konsekuensi dari pilihan-pilihan kita mengajarkan kita untuk berpikir dan memilih dengan lebih hati-hati. Ayat 16-17. Mengapa Allah menempatkan sebuah pohon di taman dan kemudian melarang Adam untuk memakannya? Allah ingin Adam taat, namun Allah memberi Adam kebebasan untuk memilih. Tanpa ada pilihan, Adam tentu akan seperti seorang tahanan dan ketaatannya akan dangkal. Kedua pohon tersebut memberikan latihan untuk memilih, dengan upaya jika memilih untuk taat dan konsekuensi yang menyedihkan jika memilih untuk tidak taat. Bila Anda dihadapkan pada pilihan, pilihlah selalu untuk menaati Allah. Ayat 18-24. Pekerjaan kreatif Allah belum selesai sampai Ia menciptakan perempuan. Allah bisa saja membuat perempuan dari debu tanah, sebagaimana Ia membuat laki-laki. Akan tetapi, Allah memilih untuk menciptakan perempuan dari daging dan tulang laki-laki. Dengan demikian, Allah menggambarkan kepada kita bahwa dalam pernikahan laki-laki dan perempuan secara simbolis dipersatukan menjadi satu. Ini merupakan persatuan mistis dari hati serta kehidupan pasangan tersebut. Di sepanjang Alkitab, Allah berbicara tentang kemitraan khusus ini secara serius. Bila Anda telah menikah atau berencana untuk menikah, apakah Anda bersedia memelihara komitmen yang menyatukan Anda berdua? Tujuan dalam pernikahan seharusnya lebih dari sekedar persahabatan. Seharusnya tujuan dari pernikahan adalah kesatuan. Ayat 21-23. Allah membentuk dan memperlengkapi laki-laki dan perempuan untuk berbagai macam tugas. Namun tugas tersebut membawa kepada tujuan yang sama, yaitu memuliakan Allah. Laki-laki memberikan hidup kepada perempuan, perempuan memberikan hidup kepada dunia. Setiap peran mengandung hak-hak istimewa yang eksklusif. Tak ada kesempatan untuk berpikir bahwa satu jenis kelamin lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ayat 24. Allah memberikan pernikahan sebagai suatu hadiah bagi Adam dan Hawa. Mereka diciptakan secara sempurna bagi satu sama lain. Pernikahan bukan sekedar untuk kesenangan, juga bukan untuk dibawa oleh suatu kebudayaan tertentu. Pernikahan diadakan oleh Allah dan memiliki 3 aspek pokok. Pertama, laki-laki meninggalkan orang tuanya dan di depan umum menjanjikan dirinya kepada istrinya. Kedua, laki-laki dan perempuan itu dipersatukan dengan mengambil tanggung jawab untuk kesejahteraan satu sama lain dan dengan mengasihi pasangannya melebihi yang lain. Ketiga, keduanya diikat menjadi satu di dalam keintiman dan komitmen penyatuan seksual yang disediakan untuk pernikahan. Pernikahan yang kuat mencakup seluruh 3 aspek tersebut. Ayat 25. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang anak kecil dapat berlari telanjang melalui sebuah ruangan yang penuh dengan orang asing tanpa malu? Dia tidak menyadari akan ketelanjangannya, sama seperti Adam dan Hawa, tidak merasa malu di dalam keadaan tidak berdosa mereka. Namun setelah Adam dan Hawa berdosa, rasa malu dan canggung mengikuti, menciptakan penghalang yang sama di dalam pernikahan. Idealnya, suami dan istri tidak ada penghalang, tidak merasa malu dalam membuka diri mereka satu kepada yang lain atau kepada Allah. Namun, seperti Adam dan Hawa, kita memakai daun ara, penghalang, karena kita mempunyai daerah yang tidak
karena kita mempunyai daerah yang kita tidak ingin diketahui oleh pasangan kita. Lalu kita bersembunyi, sama seperti Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah. Dalam pernikahan, kurangnya keintiman secara rohani, emosi, dan intelektual biasanya mendahului gangguan keintiman secara fisik. Dengan cara yang sama, bila kita gagal menunjukkan pemikiran-pemikiran kita kepada Allah, kita menghancurkan jalur komunikasi kita dengan Dia. Amin.